Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di channel yang cukup keren ini. Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber. Sebuah pencapaian yang saya syukuri, alhamdulillah. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana caranya kita menghitung ongkos ekspedisi dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan informasi yang berharga di konten yang ada di channel ini. Oke? Nah, teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di Ekspedisi Harapan Putra. Dan kebetulan pada hari ini ada pemuatan barang dari Ekspedisi Harapan Putra untuk dikirim ke seluruh wilayah Indonesia melalui Surabaya. Sesaat lagi barang akan dinaikkan ke atas truk. Jadi teman-teman bisa lihat di atas sebelah kiri layar teman-teman semuanya, di situ adalah kamera depan HP saya. Jadi teman-teman sambil menonton saya ngoceh-ngoceh, teman-teman bisa melihat bagaimana proses pemuatan barang dari bawah ke atas truk di kamera depan HP saya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada proses pemuatan ya. Sebelum dimuat itu barang ditimbang ataupun diukur. Jadi untuk pengongkosan sendiri, for your information, supaya teman-teman ketahui bahwa cara menghitung ongkos ekspedisi itu ada dua cara. Yang pertama itu ditimbang, satuannya kilogram, dan yang kedua itu diukur, satuannya meter kubik. Nah, cara yang pertama itu adalah ditimbang. Jadi cara yang pertama itu cukup mudah. Teman-teman cukup timbang berapa berat barang tersebut, lalu dikalikan dengan ongkos per kilonya. Kita bisa ketahui berapa ongkosnya dari berat barang tersebut. Untuk simulasi menghitung ongkos barangnya, kebetulan sudah ada barang yang sudah ditimbang. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri atas, teman-teman bisa lihat di sini ada barang yang sudah ditimbang. Ini beratnya 186 kg. Ya, beratnya 186 kg. Ini posisi barangnya terbalik ya teman-teman. Jadi berat 186 kg tinggal dikali dengan ongkos, misalnya tujuan Lampung itu ongkosnya 1.500 ya, tinggal dikalikan ya, 186 dikali 1.500. Oke, jadi barang tadi yang karung hijau itu teman-teman bisa lihat di sebelah atas kiri, itu jikalau dikirim ke Lampung ongkosnya adalah 279.000. Oke, kita mulai simulasi yang kedua. Bagaimana jika barang tersebut dikirim ke wilayah Palembang? Untuk teman-teman ketahui bahwa ongkos ke wilayah Palembang itu sekitar 2.000 per kilonya ya. Jadi 186 dikali 2.000. Ongkosnya adalah 372.000 ke Palembang. Oke, itu simulasi yang pertama, gimana cara menghitung ongkos jika dihitung menurut berat barangnya. Kemudian ada lagi cara yang kedua, yaitu menghitung kubikasi barang dengan satuan meter kubik. Cara yang kedua ini cukup ribet ya teman-teman, cukup rumit. Jadi teman-teman perlu menyimak supaya tidak gagal paham ketika kita menghitung dengan cara yang kedua ini. Untuk cara yang kedua ini saya ubah tampilan pengambilan gambar di sini. Jadi untuk kamera depan saya gunakan, saya perbesar. Jadi untuk kamera depan saya perkecil. Oke. Jadi untuk cara yang kedua, kita wajib menggunakan meteran dengan cara menghitung ketiga sisi barang yang ada di bagian depan itu. Jadi kita menarik meter 3 sisi barang, ya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga kita mendapat berapa volume barang tersebut. Ya, berikut kita praktekkan supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi untuk menghitung berapa ongkos barang dengan cara kubikasi, itu dengan cara kita menarik meteran ya.
Misalnya ini panjangnya 86 cm, lebarnya 52, dan tingginya 131. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa 1 meter kubik itu setara dengan 1 juta cm kubik. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung berapa ongkos barang ini, ya, barang tersebut, kita harus menghitung ke 3 sisi tadi. Yang mana panjangnya tadi 86 cm, 86 cm dikali lebarnya 52 cm dan tingginya 131 cm. Jadi kita dapat angka 585.832 cm kubik. Angka tersebut jika kita konversi ke meter kubik, kita akan dapati angkanya adalah 0,586. Ya, kita bulatkan ya. Jadi 0,586 meter kubik. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa penggunaan satuan meter kubik ini rata-rata adalah ongkos kiriman barang ke wilayah timur Indonesia. Jadi untuk pengiriman ke wilayah timur itu satuannya menggunakan meter kubik, bukan kilogram. Ya. Kalau di wilayah sekitaran Pulau Jawa dan Sumatera itu memang menggunakan satuan kilogram dan cara menghitungnya juga cukup gampang. Oke, dan barang yang kita mau jadikan simulasi sudah mulai dimuat ya teman-teman. Itu tadi beratnya adalah 186 kg dan kubikasinya 0,586 meter kubik. Jadi sebelum kita simulasikan berapa ongkosnya, kira-kira kalau ongkosnya itu 2 juta per kubik itu tergolong mahal atau murah teman-teman? Coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jika ongkosnya 2 juta per kubik, apakah mahal atau murah teman-teman? Oke. Jadi jika kubikasinya ini adalah 0,586, kalau ongkosnya itu adalah 2 juta per kubik, maka akan kita dapati ongkosnya itu adalah 0,586 dikali 2 juta. Ongkosnya adalah 1.172.000. Ini merupakan simulasi jikalau kita mengirim barang tadi ke wilayah Manokwari dengan menggunakan kapal Pelni. Karena kapal Pelni itu ongkosnya saat ini adalah 2 juta per kubik. Kalau kita menggunakan kapal barang, ongkosnya itu berkisar 900.000 per kubik. Ya jauh lebih mudah ketimbang kita mengirimnya lewat kapal Pelni. Namun barang ini lebih cepat sampainya jika kita menggunakan kapal Pelni dibandingkan dengan kita menggunakan kapal barang. Nah, pertanyaannya, apakah dengan ongkos 1.172 itu tergolong mahal? Jadi perlu teman-teman ketahui semuanya ya, meskipun itu angkanya terdengar mahal, namun pengiriman via kubikasi itu sedikit lebih menguntungkan daripada per kilo, ya khusus ke wilayah timur. Jadi untuk teman-teman ketahui, ongkos ke timur Indonesia jika menggunakan satuan kilogram itu adalah 20.000 per kilonya, ya itu paling minimal. Ya kita anggap 15.000 aja lah. Ya jika barang yang sama kita menggunakan satuan kilogram, maka akan kita dapati beratnya tadi 186 dikali 15.000. Nah, kalau kita menggunakan satuan kilogram, maka ongkosnya itu adalah 2.790.000 ya. Memang cukup mahal ya kalau kita menggunakan satuan kilogram. Jadi teman-teman, khusus untuk pengiriman ke wilayah timur itu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menghitungnya dengan menggunakan kubikasi dengan satuan meter kubik. Yaitu bisa jauh lebih murah dari segi pengongkosannya. Nah, itu tadi kalau via kapal Pelni. Bagaimana kalau via kapal barang? Ya tinggal dikalikan lagi
berapa tadi? 0,586 dikali 900.000. Ya, ongkosnya itu bisa jauh lebih murah lagi. Ya, berkisar 527.000 rupiah kalau kita menggunakan kapal barang. Jadi teman-teman, itulah tadi simulasi bagaimana kita menghitung ongkos ekspedisi dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia dengan sampel menggunakan wilayah Sumatera yang diwakili oleh Lampung dan Palembang. Kemudian untuk cara yang kedua kita menggunakan sampel pengiriman ke Manokwari. Ya, jadi teman-teman, seperti itulah simulasi cara menghitung ongkos ekspedisi. Oke, itu adapun tarifnya itu bisa berbeda-beda ya, tergantung ekspedisi dan tergantung jarak juga. Ya, masing-masing ekspedisi memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung kejauhan jarak dari Jakarta ke tujuan masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya teman-teman yang lain bisa menyaksikan konten yang bermanfaat ini. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.